gonjang-ganjing pelatih yang akan menggantikan PK, Patrick Kluivert, terus bergulir. Sampai pada beberapa hari terakhir nama Louis van Gaal itu berkumandang. Saya memang tidak mau masuk ke sana, ya walaupun sudah mendengar itu, dan baru kali ini saya berbicara tentang pelatih asal Belanda tersebut yang sejak kemarin itu sudah dipastikan ya, akhirnya terjawab juga bahwa dia tidak akan menukangi Indonesia, ya, tidak akan bersama dengan tim Garuda kita. Kenapa? Karena sesuatu yang besar yang terus diviralkan, dihebohkan bahwa akan ada pengumuman pada hari Senin kemarin dan bla 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 semuanya itu tentang Van Gaal. Itu karena Van Gaal sedang menyiapkan sebuah pertandingan besar. Jadi kalau bilang ada kabar besar ya itu pertandingan besar yang juga kerjasama dengan sebuah yayasan yang dikelola oleh yang bekerjasama dengan Van Gaal dengan sebuah radio juga di sana 3FM, dan ini dikhususkan untuk pencarian penggalangan dana. Ya, dia ingin mengumpulkan pesohor-pesohor, pemain-pemain top dunia bersatu dalam tim, adakan pertandingan amal yang akan berlangsung pada bulan Desember, direncanakan itu untuk para anak-anak yang sedang bermasalah untuk otot mereka, sehingga ini perlu untuk mendapatkan perhatian, dan itu diprakarsai oleh Louis van Gaal. Ya, jadi itu juga dengan radio yang 93 FM itu radio ya yang ada di sana. Jadi bukan bahwa pengumuman dia ingin menjadi pelatih Indonesia, dan juga belum ada konfirmasi dari PSSI. Saya juga kemarin sudah coba untuk mencari info, bertanya, dan memang tidak ada. Kalaupun ada pelatih nantinya, PSSI akan mengadakan rapat dulu, rapat exco, tidak akan gegabah, tidak akan buru-buru untuk mengumumkan seperti pada Patrick Kluivert. Jadi ini menjadi pelajaran untuk Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI untuk harus berembuk mencari yang terbaik untuk kemudian menukangi tim nasional kita. Karena kenapa Van Gaal itu tidak akan masuk dalam bidikan teman-teman ya? Saya bilang di sini karena ada beberapa aspek, beberapa hal yang dilihat ke depan yang ini agak sulit jika Van Gaal yang datang. Ya, kenapa itu? Saya bilang agak sulit. Begini. Pertama, dia dalam usia yang sudah 74. Jadi kalau dia untuk diproyeksikan ke Piala Dunia 2030 mungkin mendekati 80 usianya. Mungkin di 78 ya usianya akan ke sana. Kalau dalam jangka pendek mungkin bisa dikontrak dalam jangka pendek. Ya, itu usia yang dilihat. Kemudian faktor kesehatan dari Louis van Gaal, boleh mengatakan bahwa dia sudah agak membaik setelah ada didiagnosa dia mengalami kanker. Bahkan pada 2021 dia harus bisa memimpin timnas oranye Belanda itu lewat kursi roda, ya. Dan kesehatan ini yang kalau dia kambuh lagi akan berbahaya, berpengaruh buat timnas kita kalau kita lagi sedang mempersiapkan diri menghadapi Piala Dunia atau di Piala Asia nantinya di Arab Saudi pada bulan Januari dan Februari 2027 ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah bayaran dia, gaji dia yang sangat tinggi, itu 3 kali lipat yang didapat oleh STY atau dengan Patrick Kluivert, bahkan lebih ya. Kalau bisa dilihat tuh bisa lebih, bisa 3-4 kali gajinya lebih tinggi. Jadi kalau PK misalnya atau STY dengan 1,3 atau 1,4 ya, misalnya ini ya, mereka dapatkan itu dengan PSSI, dia hitung aja kalau dia 4 kali dari itu. Jadi dia bisa di atas 5M ya. Nah, karena standar dia adalah 7 miliar per bulan gajinya. Bisa lihat. Karena dengan 74 sampai 75 miliar per tahun, ya kita kalikan aja setahun itu berapa dalam 12 bulan kan. Jadi berkisar 7M. Kalaupun ada nego-nego dengan dia dan ada kemurahan hati dari seorang Louis van Gaal, bisa paling tidak itu akan turun ya, dengan melihat usia dia, dengan rentang kesehatan dia, bisa saja akan mentok di 5. Tidak mungkin akan di bawah 5M. Dia akan ada di 5, dan itu juga agak berat dengan menggaji dia 5 miliar dalam sebulan ya, belum lagi ada bonus-bonus dan sebagainya. Itu kan term-term yang akan dilihat di dalam klausul kontrak. Nah, kemudian selain itu tadi saya bilang kesehatan dia, usia dia ya, kemudian bayaran dia, kita mesti lihat juga dengan kompensasi nantinya di tengah jalan. Kalau ada pemutusan, kompensasinya akan tinggi
ya untuk dibayarkan terhadap Louis van Gaal ini. Ada lagi yang harus dipikirkan oleh PSSI. Ya, mungkin dia tidak begitu akrab dengan sepak bola di Asia, ya, untuk menangani sebuah tim nasional di Asia, ya, atau klub-klub ternama, ya, karena Louis van Gaal ini kalau bicara di CV itu luar biasa. Kalau bisa melihat 3 kali menukangi tim nasional Belanda kan, di antara rentang 2000-2001, ya 2020-2021 juga dia bisa menangani di 2014, ya, antara 2012 ke 2014, jadi 3 kali dia. Belum lagi Barcelona, sebelumnya diawali dengan Ajax, ya, dia menangani. Ya, kemudian ada Bayern Munchen, ini klub-klub bagus semua, klub-klub papan atas. Ada Manchester United, yang dia memberikan gelar-gelar semua di klub-klub yang dia tangani. Jadi kalau di CV ini oke, tapi masalah-masalah yang saya bilang tadi itu, ya, yang harus dipikirkan oleh PSSI untuk menggait seorang Louis van Gaal ini. Jadi ya memang akan sangat berpikir panjang lah untuk ke sana, ya. Dengan dia tidak punya CV yang kuat pernah menangani tim-tim Asia, ini juga kan akan dipikirkan. Walaupun itu bukan jaminan, karena kalau melihat dari sepak terjang seorang Louis van Gaal ini pelatih yang oke, pelatih yang bagus. Cuma yang tadi itu berisiko kalau memang dengan gaji yang tinggi, kontraknya tinggi, ya. Kemudian kesehatan dia, usia dia. Lebih baik memang PSSI sekarang akan berpikir, ya, untuk mengambil di bawah usia 60. Itu akan lebih segar, lebih fresh. Makanya muncullah kembali tagar bahwa kembalikan STY masih bisa untuk menangani Indonesia. Ya, saya kira sah-sah aja itu, walaupun memang sangat sulit, dan STY sudah berbicara di KBS kan dalam wawancara, dia akan mempertimbangkan akan sangat sulit untuk bisa balik lagi karena hubungan itu kan yang kata, ya, yang dialami oleh STY ketika pemutusan pada Januari yang lalu. Kalau bicara usia, ya STY masih 55 tahun. Masih oke lah. Nah, muncul nama Jesus Casas. Jesus Casas ini masih 51 tahun. Ya, pelatih asal Spanyol ini yang menukangi Irak sebelum digantikan oleh Graham Arnold. Ya, dia termasuk pelatih yang sukses. Karena pernah menangani Irak dan berhadapan dengan Indonesia 3 kali dan dia menang semuanya setelah dari Piala Asia dengan 3-1, kemudian di round 2 kali menang, di Basra 5-1 dan di Jakarta dengan 2-0. Semua di bawah Jesus Casas. Pelatih yang oke, ya bisa saja dia diambil. Timur Kapadze juga yang sukses bersama dengan Uzbek. Ini pelatih yang itu kalau Timur itu masih lebih muda. Kalau Jesus Casas tuh 51 tahun, kalau Timur 44 tahun. Bahkan masih lebih muda kalau bisa dikatakan. Dan bisa aja, tinggal tergantung PSSI untuk mendekati. Ada nego-nego yang terjadi di sana. Siapa tahu lebih murah Timur Kapadze yang saat ini menjadi asisten bagi Fabio Cannavaro, ya, yang menjadi pelatih utama diambil oleh Uzbek. Ya, PSSI yang akan berurusan lah, berhubungan. Tapi tetap harus hati-hati, jangan cepat-cepat buru-buru melihat ini dengan baik, sehingga jangan terulang lagi kisah seperti mendatangkan PK, ya. Dan ini menjadi pelajaran berharga bagi PSSI, juga bagi ketua umum PSSI, ya, agar mendapatkan pelatih yang oke, dengan CV yang bagus dan masih fresh. Ya, kalau masih di bawah 60 saya pikir oke. Oke, sampai di sini saya berbicara.